Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia di semester-semester awal. Mata kuliah ini penting banget dipelajari agar mahasiswa dapat melakukan transkripsi fonetis atas suatu bahasa tertentu utamanya, yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah apa sih itu? Saya share screen dulu ya. Oke, mata kuliah yang akan dibahas hari ini adalah mata kuliah fonetik. Agenda hari ini kita akan membahas mengenai pengertian fonetik, ruang lingkup fonetik, objek fonetik, dan manfaat ilmu fonetik. Apa sih fonetik itu? Menurut HR pada tahun 2012 di halaman 103, fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jadi fonetik hanya mempelajari bagian-bagian di mana bagaimana bunyi itu bisa tercipta dari manusia melalui organ pengucapnya, yaitu di mulut hingga ke pernafasan, tapi tidak membahas mengenai perbedaan makna yang dapat ditimbulkan apabila bunyi bahasa tersebut munculnya itu berbeda. Jadi hanya membahas mengenai bagaimana bunyi itu dapat diproduksi, kemudian organ-organ apa saja yang terlibat ketika sebuah bunyi itu muncul. Ruang lingkup fonetik ini ada tiga, yakni fonetik akustik, auditoris, dan artikulatoris. Tapi yang dibahas di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia hanya fonetik artikulatoris yang membahas mengenai mekanisme alat ucap hingga menimbulkan bunyi. Seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari bagaimana manusia menarik nafas, kemudian nafas itu melalui kerongkongan dan disimpan di paru-paru, menggetarkan pita suara, hingga melibatkan organ-organ mulut, sampai bunyi itu dapat diucapkan dengan baik. Fonetik akustik itu salah satu ruang lingkup fonetik yang membahas gelombang bunyi seperti frekuensi dan amplitudo. Nah, kita tidak membahas ini karena fonetik akustik itu berada di jangkauannya anak-anak yang berkuliah di jurusan fisika. Fonetik auditoris itu adalah jenis yang ketiga, membahas penerimaan bunyi oleh organ telinga. Fonetik auditoris ini yang dibahas oleh anak-anak yang berkuliah di jurusan kedokteran. Jadi untuk mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, kita hanya mempelajari fonetik artikulatoris, membahas mekanisme alat ucap hingga menimbulkan bunyi. Objek fonetik. Fonetik merupakan cabang fonologi yang mengkaji dan mendeskripsikan bunyi bahasa dari sudut ucapan, bagaimana cara membentuknya sehingga menjadi getaran udara dan dapat diterima oleh pendengaran. Jadi secara umum objek fonetik adalah bahasa, tetap bahasa, namun lebih ke bahasa lisan. Jadi bahasa tulis itu tidak menjadi objek kajian fonetik. Bahasa lisan menjadi objek fonetik karena ya secara langsung bahasa lisan itu melibatkan organ-organ, organ mulut, organ pernafasan, dan mekanisme-mekanisme yang terlibat yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Apa sih manfaat belajar fonetik itu? Secara umum, manfaatnya ada tiga. Yang pertama, memberikan petunjuk berbahasa yang baik dan benar, sebagaimana ada di dalam WEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kita mengucapkan suatu kata itu dengan ejaan yang baik, dengan cara yang baik, kemudian bagaimana kita dapat kemudiannya mengekspresikan bentuk-bentuk dari kata tersebut dengan benar juga. Kemudian ada manfaat untuk melatih ketelitian dan kepekaan atas fenomena kebahasaan yang berbeda di setiap daerahnya. Nah, perlu disadari bahwa di Indonesia itu memiliki banyak sekali latar belakang budaya yang berbeda-beda, latar belakang geografis yang berbeda-beda. Nah,
karena perbedaan latar belakang tadi, setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri dalam mengucapkan sebuah kata. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu memiliki ciri khas ketika mengucapkan bunyi-bunyi letuk seperti bunyi beh, deh, itu lebih tebal dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Barat, Jakarta, atau di wilayah luar Jawa. Kemudian ada pun di satu region itu memiliki perbedaan bagaimana mengucapkan suatu bunyi. Ada yang ketika mengucapkan bunyi yang seharusnya diucapkan menjadi e, ada yang menjadi e, itu berbeda-beda. Padahal itu di dalam satu region. Nah, kita mempelajari fonetik dapat melatih kepekaan dan ketelitian atas fenomena tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, apakah itu salah? Ketika memiliki perbedaan bunyi, mana yang benar? Tidak salah, karena semua lambang bunyi bahasa yang diucapkan oleh masyarakat tertentu itu semuanya benar, karena kembali lagi itu berbeda-beda sesuai dengan budaya dan latar belakang apa yang mereka pelajari sejak kecil, pendidikan apa yang mereka pelajari sejak kecil. Karena mereka tinggal di wilayah tertentu, katakanlah wilayah Kediri, mereka dari kecil belajarnya ya bahasa Jawa yang Mataraman. Jadi cara mereka berbahasa sejak kecil yang memang sudah dibentuk dari wilayah keluarga, kemudian dari pendidikan, pergaulan, bahasanya seperti itu. Dan itu tidak salah sama sekali, dan semuanya benar. Bentuk-bentuk bunyi bahasa itu tidak ada yang salah. Kita meneliti bagaimana perbedaan ini bisa terjadi, apa faktor-faktornya. Kemudian, apa yang menyebabkan bunyi bahasa tersebut dapat diucapkan. Organ mana sih yang bisa membedakan antara bunyi e dan e itu gimana kok bisa beda? Organ apa aja yang tersentuh? Kita mengkaji itu. Kemudian, manfaat yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui lambang-lambang bunyi bahasa yang berguna untuk transkripsi fonetis selanjutnya. Transkripsi fonetis itu seperti apa sih? Jadi, dalam fonetik lambang bunyi itu diapit oleh tanda kurung yang lurus ya, bukan yang bengkok. Nah, itu diapit oleh itu. Transkripsi fonetis itu berguna banget untuk ketika seseorang belajar bahasa baru atau mempelajari bahasanya sendiri. Nah, biasanya beberapa kamus itu menyediakan transkripsi fonetis. Misalnya yang paling mudah dijumpai itu di kamus bahasa Inggris. Kamus bahasa Inggris itu ketika ada sebuah kata, misalnya katanya adalah table, terus di sebelahnya itu pasti kan ada tanda kurung ya, tanda kurung, kemudian ada simbol-simbol bahasa tertentu yang kadang kita nggak ngerti itu maksudnya apa sih, tapi bisa dipahami bahwa oh itu sepertinya adalah cara membacanya. Nah, lambang-lambang itu yang namanya transkripsi fonetis. Kita akan membahas transkripsi fonetis di beberapa pertemuan selanjutnya. Jadi, hari ini kita hanya membahas mengenai pengertian, ruang lingkup, objek, dan manfaat ilmu fonetik secara umum. Kita kali ini perkenalan aja lah dulu. Karena kan kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang udah kenal sama fonetik, jangan lupa untuk ikut perkuliahan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, dan kita akan bahas materi yang akan semakin kompleks ya. Tapi tenang aja, jangan takut karena fonetik itu menyenangkan kok. Oke. Sekian penjelasan
singkat dari saya mengenai mata kuliah fonetik yang dipelajari oleh mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, atau mungkin ada yang sudah memiliki kontak saya, boleh chat saya secara pribadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.